Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari 100 negara termiskin di dunia. Peringkat ini diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita. Berdasarkan data lembaga independen internasional World Population Review, pendapatan nasional bruto Indonesia tercatat sebesar $3.870 Amerika per kapita pada 2020. World Population Review menggunakan basis perhitungan Bank Dunia terbaru yang menaikkan garis kemiskinan menjadi $2,15 per kapita per hari, atau sekitar hampir Rp1 juta per kapita per bulan bila asumsi kurs Rp15.200 per dolar. Sementara garis kemiskinan yang digunakan BPS pada Maret 2022 sekitar Rp505.000 per kapita per bulan. Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal menilai, pasca pandemi dan tren kenaikan inflasi, seharusnya BPS merevisi batas garis kemiskinan. Jadi tidak mengherankan jika kemudian sebagai dampak daripada pandemi, salah satu daripada scarring efeknya adalah bertambahnya jumlah orang miskin. Ditambah lagi, pada tahun 2022 ini inflasi meningkat. Jadi dampak terbesar daripada inflasi mungkin bukan ke pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan mungkin akan tetap pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di atas 4% ya, bahkan bisa sampai 5%. Karena yang paling rentan ini justru yang paling terdampak paling buruk karena kenaikan harga-harga, terutama kenaikan harga dari barang yang bersifat basic needs ya. Nah, dari inflasi di bulan September kemarin saja kita prediksikan bahwa dari Core Indonesia dengan inflasi tambahan inflasi 1,17% month to month ini bisa menambah 500 juta orang miskin. Karena inflasi meningkat, semestinya memang garis kemiskinan ini juga direvisi akan meningkat ya, akan naik. Ya, artinya risikonya juga jumlah orang miskin bertambah. Peringkat Indonesia ini lebih baik dibandingkan negara di ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, masuknya Indonesia ke dalam 100 negara termiskin di dunia hendaknya menjadi peringatan bagi pemerintah. Pasca pandemi tentunya berita mengenai Indonesia yang berada di peringkat 73 dari 100 negara termiskin di dunia merupakan hantaman yang menjadi dalam tanda petik peringatan untuk bisa lebih waspada dalam hal agar tingkat kemiskinan di negara ini tidak semakin bertambah, mengingat ancaman resesi yang diwaspadai akibat resesi global sebagai dampak dari geopolitik dunia yang belum juga tuntas teratasi. Ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pemerintah sekarang ini. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai World Population Review Indonesia negara miskin. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang tergabung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Ada Dr. Suprayoga Hadi yang merupakan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian Sekretariat Negara. Sekretariat Wakil Presiden panjang ya Pak. Selamat malam Pak Yoga, sehat, boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah Pak Yoga. Terima kasih, selamat malam. Sehat Pak? Kita, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak, walaupun agak mendadak ya Pak menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di Indonesia Business Forum. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Ibu Anis Biarwati yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS. Ibu Anis, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Brigita. Sehat ya Bu Anis ya? Juga selamat malam, tetap semangat. Harus terus semangat. Ada Mas Iing, pekerja informal. Mas Iing, sehat, boleh pakai mic-nya Mas untuk bisa menyapa. Alhamdulillah sehat. Saya sapa yang bergabung melalui video conference. Ada Pak Ateng Haryono, Deputi Statistik dari BPS. Pak Ateng, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam sahabat saya Pak Yoga, Bu Anis, Pak Yanwar, dan Mas Iing. Terima kasih. Selamat malam pemirsa, terima kasih juga. Matur nuwun Pak Deputi sekali lagi sudah berkenan hadir. Berikutnya ada Mas Yanuar Rizky, Ekonom UI. Mas Yanuar, selamat malam, kembali berjumpa. Terima kasih. Malam Mbak Brigita, malam juga buat Bapak Ibu dan semua yang ada di studio dan Pak Ateng yang lagi di Solo ya. Terima kasih. Saya ke Bu Anis dulu. Bu Anis, ini Bu Anis sangat vokal untuk bisa meminta agar
tingkat standar 500.000 yang tadi disampaikan ini agar ditingkatkan lah, jangan lagi 500.000. Kenapa sih Bu? Iya, kalau saya memang menghargai kalau BPS punya perhitungan sendiri yang dihitung dari garis kemiskinan makanan dan makanan. Dan per Maret 2022 itu sebenarnya baru naik gitu, karena sebelumnya kan 480 di 2021 ya. Jadi baru naik 505.469. Dan ini kalau tadi diuraikan garis dibagi dua kan, 505 sebulan itu asumsinya adalah pengeluaran untuk makanan itu sebesar 300 sekian, 74%, kemudian non makanan itu sekitar 150.000 gitu ya. Jadi artinya diasumsikan satu hari itu orang 15 ribuan berarti kalau satu hari, kalau 505 sebulan berarti kan sehari 15 ribuan. Dianggap cukup untuk makan dan non makan. Non makan tuh apa? Ya tempat tinggal, kemudian kesehatan, pendidikan gitu. Jadi memang betul ya bahwa kalau kita ikut standar Bank Dunia, standar internasional tadi yang sudah menggunakan tingkat PPP itu sekarang 2,15 US dollar. Ini berarti kalau dikurskan kan sekitar 34 ribuan sehari. Berarti kalau sebulan sekitar 984.000, hampir 1 juta. Ya, itu kemiskinan ekstrim. Jadi Bank Dunia menggunakan istilah kemiskinan ekstrim, artinya miskin banget gitu ya. Itu standarnya kalau internasional 984.000, hampir 1 juta. Dan ini kalau untuk masyarakat bawah, pengeluaran kan lebih besar makanan. Kayak BPS juga menghitung bahwa pengeluaran masyarakat itu akan lebih besar di makanan. Apalagi tadi ditambahkan dengan inflasi yang sangat luar biasa, di mana harga-harga barang kebutuhan naik, BBM naik, ini tentu pengeluaran masyarakat akan lebih tinggi lagi untuk bahan pangan ya. Jadi kalau kita lihat sehari 15.000 kalau ukuran Indonesia. Kalau Bank Dunia kan sehari 30.000, 15.000 itu untuk makan dia bisa makan apa. Kemudian belum lagi kalau dikaitkan dengan rumah tinggal, mau kredit rumah RSSS duitnya dari mana gitu. Jadi tapi ini saya ingin memberikan satu pandangan bahwa oke lah kita tidak ikut Bank Dunia karena memang tidak wajib. Tetapi ini dampaknya akan luas gitu karena ini kan data kemiskinan. Jadi kalau misalnya 505.000 per kapita per bulan itu dianggap sebagai batas garis kemiskinan, berarti yang di atas itu tidak akan dimasukkan ke dalam golongan penduduk miskin. Jadi 550.000 gitu misalnya per bulan, berarti dia tidak masuk ke dalam data penduduk miskin. Nanti dampaknya apa lagi? Ketika ada bantuan-bantuan atau bantalan sosial, dia nggak akan dapat karena dia tidak masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Karena apa tadi? Ukurannya 505. Makanya saya sebenarnya saya sudah ketemu Pak Ateng di beberapa kesempatan offline dan saya sudah sampaikan secara langsung untuk menjadi masukan bagi BPS. Lihat lapangannya, masyarakat sekarang itu dengan uang segitu dapatnya apa? Ya, dan pendataan ini penting sebagai indikator. Ya, jadi artinya gini, bagaimana kita bisa membantu mengurangi kemiskinan ketika datanya kita tidak valid begitu. Jadi orang-orang yang harusnya dapat bantuan tidak dapat karena dia tidak masuk ke dalam golongan penduduk miskin. Jadi data itu adalah basis dari kebijakan-kebijakan. Kalau datanya benar, maka kebijakan pemberian bantuan akan tepat sasaran. Memang orang harus dibantu, ya akan dibantu begitu. Oke. Pak Iing, ini kita tanya. Pak Iing sehari pengeluarannya berapa untuk makan? Kalau pengeluaran untuk makan ya kurang lebih 50 ya. 50 sehari? 50.000 itu sehari sama keluarga. Oh sama keluarga? Sama keluarga. Itu makan 3 kali nasi sama lauk. Anaknya berapa? Kalau anak 2. Anak 2. Anak 2. Itu sudah sama biaya tempat tinggal dan lain-lain? Ya belum. Tempat tinggal kan di Jakarta ini kan saya ngontrak. Ngontrak per bulannya itu 450. Sedangkan kalau keliling namanya nyari barang gitu kan kadang suka dapat suka enggak ya. Ya bagaimana ya mau diapain lagi karena orang lagi sepi. Boro-boro buat ibaratnya ini aja pengen bayar apa istilahnya
uang kontrakan ini udah telat berapa hari nih, udah apa ya, telat semingguan lah. Cuman belum terkumpul-kumpul duitnya. Istri kerja? Istri sebenarnya enggak kerja, ada di sini, cuman namanya di lapak, jadi dagang apa ya, kopi buat nyediain yang di lapak itu. Ya lumayan aja untuk sehari-hari bantu-bantu lah. Bapak ngumpulin barang keliling memulung itu sebulan biasanya dapat berapa? Kalau saya sih sebenarnya bukan ini jadi nyari jual beli, cuman kan nggak mungkin orang jual barang itu tiap hari ada, kebanyakan kosongnya gitu. Apalagi sekarang ini kan barang-barang rongsokan itu lagi pada turun harganya. Jadi ya bagaimana lagi, udah diiniin aja, dijalanin aja gitu. Rata-rata berapa biasanya? Sampai 500.000? 500.000 itu apa itu per bulan maksudnya? Ya itu kalau misalkan lagi posisi keadaan lagi rame ya 500 sampai 600 sih. Kalau itu kalau lagi rame. Tapi kalau misalkan kayak gini mah nggak nyampe lah, buat ini aja, buat bayar kontrakan aja belum dapat gitu. Tapi bisa dapat bantuan? Bantuan pemerintah maksudnya gitu. Kalau di Jakarta saya nggak dapat karena KTP saya kan bukan Jakarta ya. KTP saya di kampung, jadi paling kalau di kampung memang dapat gitu. Walaupun 3 bulan sekali atau berapa gitu masih dapat. Tapi lumayan bisa membantu Bapak untuk bisa melanjutkan kehidupan? Ya alhamdulillah sih, kalau misalkan itu sih bisa buat bantu-bantu, ibaratnya kan dapatnya sembako ya, kadang apa namanya beras, telur, kalau di kampung itu ayam, ya bahan-bahan itulah, buah-buahan suka dapatnya gitu. Anak kelas berapa Pak? Anak yang pertama udah lulus sekolah sih. Lulus sekolah, yang kedua SMA. Yang kedua baru mau ini nih bulan depan mau apa namanya PKL ya, mau PKL. Ini aja buat mikirin bayar PKL aja lagi ini ya susah gitu loh. Tapi ada bantuan-bantuan untuk bisa dapat biaya sekolah dan lain-lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi murni dari penghasilan Bapak dan Ibu berdua? Iya, cuman dari saya sama istri saya. Kalau misalkan ibarat udah dapat ya dikirimin ke kampung gitu aja. Jadi memang ada data yang perlu dibenahi supaya kemudian ada upaya orang-orang seperti Pak Iing ini dan teman-temannya, anak-anaknya pun bisa dimungkinkan dapat bantuan selayaknya agar mereka mendapatkan keadilan untuk bisa bersekolah dengan baik, tentunya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana kemudian upaya untuk bisa membuat agar data ini jadi semakin baik? Nanti kita akan tanya BPS termasuk juga tim TNP 2K sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini kita langsung ke Pak Ateng deh. Pak Ateng, ini Pak Ateng mesti merespon nih Pak Ateng. Karena kalau 505 apakah tidak dimungkinkan untuk dinaikkan Pak? Karena kalau dengan biaya hidup yang sekarang kan pasti tidak cukup Pak. Oke. Terima kasih Mbak. Kedengaran ya? Kedengaran Pak sekarang Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih. Kami dalam menghitung kemiskinan itu mengacu pada basic need. Artinya kebutuhan dasar. Makanya karena kebutuhan dasar sekali. Kebutuhan dasar ini juga untuk makanan mengacu pada widya pangan dan gizi, yaitu 2100 kalori. Batas kalori tersebut kecukupan kemudian kami rupiahkan dan kami ukur dengan beberapa komoditi pangan.
ditambahkan juga dengan yang non makanannya. Lahirlah tadi 505.000 per kapita, ya. Nah, kalau misalnya rata-rata jumlah anggota keluarganya saja itu menjadi 5, maka ini sekitar 5 kali 0,5, artinya di situ 2,5 juta ya per kapita per keluarga per bulan. Itu yang kami hitung. Jadi kami juga mengacu pada standarisasi dan juga ini pada UN. Kemudian yang kedua, pada tanggal 14 Maret kemarin kami juga melakukan meeting dengan World Bank, dengan UN tentang konsep kemiskinan dalam rangka mengadop kemiskinan ekstrim. Jadi di dalam konsep World Bank tersebut kemiskinan ekstrim itu tahun 2011 1,90 US dollar PPP P3 atau purchasing power parity. Artinya ini bukan murni kalikan dolar, tetapi dikalikan sekeranjang kebutuhan terhadap masyarakat miskin yang bisa diperbandingkan dengan beberapa daerah dengan standar dolar. Contohnya kalau misalnya di Indonesia ini harga di US misalnya harga satu buah pisang $1, di Indonesia itu 500, maka PP-nya P3-nya 0,002 rupiah. Artinya ini bisa untuk diperbandingkan pada leveling beberapa negara di dunia. Nah, kemudian berdasarkan hasil diskusi tersebut, kemiskinan ekstrim ini 1,9 tahun 2011 P3-nya, kemudian juga pada tahun 2017 itu menjadi 2,15. Dan ada konsep yang lainnya juga. Konsep yang lainnya itu berpenghasilan menengah bawah itu pada US dollar PPP 3,20 sampai dengan 3,65 dan berpenghasilan menengah ke atas 5,5 sampai dengan 6,85. Bagaimana hasilnya mengadopsi penghitungan Bank Dunia tersebut? Bank Dunia juga sama, Mbak Prita, itu mempergunakan data Susenas kita. Hasilnya kalau kemiskinan kita itu tahun 2022 9,54. Nah, kalau kemiskinan ekstrim yang konversi 2011 yaitu konversi lama 3,5, yang konversi 2,15 itu 4,0, dan konversi yang 1,9 P3 revisi itu hasilnya 2,2 tahun 2021. Nah, bagaimana tadi batas garis kemiskinannya? Batas garis kemiskinannya yang untuk di Bank Dunia, kalau di kita berdasarkan penghitungan kemiskinan 505.469. Nah, batas kemiskinan ekstrim di Bank Dunia yang mengacu pada 2,15 US dollar P3 itu setara dengan 348.141 per kapita per bulan. Jadi kita masih berada di atasnya karena yang Bank Dunia implementasikan itu batas garis kemiskinan ekstrim yang kita juga diadopsi, yang di beberapa negara diadopsi. Itu gambaran kami secara globalnya, Mbak Prita. Iya. Tapi kita coba ke Pak Yoga habis ini. Bagaimana kemudian dampaknya kalau kita menggunakan data BPS terhadap penanganan kemiskinannya? Tetap bersama kami. Ini saya langsung ke Pak Yoga. Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Dampaknya nih Pak, kalau misalnya nanti jadi dinaikkan atau tadi sesuai dengan BPS Pak? Terima kasih Mbak Brigita. Tadi Pak Ateng sebenarnya sudah menyampaikan secara detail ya, sekaligus tadi merespon Bu Anis. Yang jelas kita looking forward lah ya sebetulnya dalam hal ini. Kalau memang ini angka-angka dan sebagainya ini memang kita sudah sepakati seperti tadi 1,9 US dollar PPP. Kita kelihatannya memang harus punya konsistensi dan komitmen bahwa angka itu pun juga masih cukup berat kita upayakan. Ya seperti sekarang sudah 2,04% ya kalau menggunakan angka itu. Seperti contohnya kita bicara ekstrim. Ekstrimnya yang benar-benar mesti dikikis lah habis dalam hal ini.
Kan Presiden barusan mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah itu sebenarnya kita sudah berupaya bahwa dalam 2 tahun loh, ini benar-benar upaya kita yang kata orang mission impossible. Dalam 2 tahun ke depan ini harus nol dalam hal ini. Walaupun SDGs kan menargetkan 2030, tapi kita coba making lebih earlier ya, dalam hal ini kita lebih cepat. Nah, beberapa hal sebetulnya yang kita upayakan, kita coba fokuskan pada upaya pertama adalah pensasaran. Data pensasaran ini menjadi penting sekali. Mungkin ke depannya apa yang sedang dilakukan juga oleh BPS sekarang Pak Ateng dengan Reksosek dan sebagainya, data ini menjadi kunci sebetulnya. Karena kan kita juga masih menghadapi tadi diskusi offline dengan Bu Anis, exclusion error istilahnya. Jadi yang banyak juga ya kelompok-kelompok yang sebetulnya perlu mendapatkan bantuan tapi terus tidak mendapatkan, itu menjadi masalah tersendiri sebetulnya dalam hal ini. Jadi kalau kita ingin mencoba untuk mengikis tapi tanpa mencoba melihat kira-kira ini apakah kelompok penerima manfaatnya ini yang tepat dalam hal ini, maka kadang-kadang ini wasting. Nah ini yang memang kita sedang upayakan sekarang, karena itu sebagai melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini kita miliki, kita mencoba untuk sekarang memfokuskan pada data pensasaran untuk kemiskinan ekstrim. Jadi bahkan Presiden kemarin tanggal 30 September sudah meluncing data ini secara khusus, dan alhamdulillah sudah by name by address, dan sudah punya lagi, mungkin yang dikhawatirkan selama ini tidak punya desil, tidak punya peringkat. Kita sekarang punya peringkat lagi. Jadi apa yang kita upayakan sekarang seperti contoh tadi kasus Mas Iing contohnya, dia berada sebelah di posisi mungkin di desil 1 dalam hal ini yang memerlukan bantuan secara langsung dalam hal ini, dan jangan sampai seperti beliau ini tidak sama sekali, tidak dapat apa-apa, terlewatkan dalam hal ini. Nah ini yang menjadi kunci kita sekarang sedang kita coba upayakan dengan by name by address, kemudian sudah punya peringkat kesejahteraan, kita sudah punya juga indikator untuk pengalokasian, dan satu hal lagi yang mungkin kami perlu sampaikan di dalam Inpres. Ini Inpres rada masif banget karena menjangkau ada 28 kementerian lembaga, ini hampir satu kabinet nih. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga ada 28 termasuk gubernur, bupati, wali kota untuk keroyokan istilahnya. Nah yang penting sebenarnya di sini adalah kita tidak hanya mendekati melalui program yang sifatnya konvensional seperti BLT, Bansos, kemudian BPNT, bantuan pangan non tunai, PKH dan sebagainya, tapi lebih kepada pemberdayaan ekonomi. Ini supaya sustain. Dan yang tadi dikhawatirkan oleh Bu Anis, setuju banget Bu, karena kita juga khawatirkan kita harus punya semacam bantalan sebetulnya, semacam social safety net, supaya yang miskin 9,54 tadi yang dihitung Susnasnya Pak Ateng, itu tidak malah anjlok ke bawah dalam hal ini. Dan kita upayakan yang di bawah ini, yang ekstrim, ini bisa naik kelas. Nah ini yang penting sebetulnya, jadi ada pola graduasi yang kita perlukan. Jadi kalaupun nanti ekstrim bisa 0, umpamanya di 2024, walaupun nggak 0,0 ya, tapi mungkin 0,6, 0,5, mereka mungkin jadi miskin. Nah kemudian kita upayakan, miskin kan RPJM mentargetkan dari 9,54 sekarang menjadi antara 6 sampai 7%. Nah ini yang kita upayakan sebetulnya bersamaan dengan turunnya kemiskinan secara umum, tapi juga kemiskinan ekstrim bisa mendekati 0, sehingga kita benar-benar sudah tinggal nanti mengupayakan yang miskin tadi kita coba dekati secara tidak hanya konvensional melalui bantuan sosial, tapi juga melalui pemberdayaan ekonomi. Jadi supaya lebih sustain dalam hal yang kita upayakan. Mas Yanuar, ini dengan upaya yang dilakukan, tapi dengan kondisi yang ada perlambatan ekonomi yang dimungkinkan terjadi, ini kalau dari pendapat Mas Yanuar silakan. Pertama, Bank Dunia ini membahas tentang kemiskinan ekstrim. Gitu ya. Jadi artinya orang yang memang betul-betul dalam posisi papa gitu, dalam posisi memang sangat miskin. Nah tadi perbandingan data misalnya tadi Pak Ateng bilang pisang di Amerika $1, di kita misalnya 500 dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kita harus bedah lagi antara miskin kota yang seperti narasumber di TV One, Pak Iing ya di TV One. Nah, dengan miskin di pedesaan. Nah, kan kalau di miskin di pedesaan itu relatif mereka terutama kalau dia daerah agraris
relatif punya self sufficiency gitu. Jadi punya kemampuan untuk bertahan hidup karena misalnya pisang ada di tetangga gitu ya. Terus kemudian ya dia bisa bertahan hidup. Jadi nilai-nilai seperti itu menjawab kenapa kok orang Indonesia miskin tapi hidup gitu. Nah, kemudian tadi yang dikatakan Pak Yoga tentang kemiskinan struktural. Nah, persoalan kita sebetulnya ada di kemiskinan struktural, terutama miskin kota ya. Jadi artinya miskin kota ini adalah orang yang sebetulnya tidak masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim, tapi kalau kelas menengahnya terganggu, belanja, misalnya gini, contoh paling nyata adalah ketika pandemi, gitu ya. Ketika pandemi itu kita ambil deh miskin pedesaan pakai nilai tukar petani. Nilai tukar petani kan turun, gitu. Nilai tukar petani turun itu karena persoalannya adalah bukan di persoalan konsumsi, tapi dari persoalan pendapatan dan sebagainya. Misalnya kita ambil sekarang nilai tukar petani di September 2022 itu kan di 106 gitu ya. Di 106 dia sudah tampak kenaikan nilai tukar yang diakibatkan oleh kenaikan harga pangan. Tapi dia juga mengalami kenaikan harga gabah. Jadi square di situ. Nah, ini kalau kita katakan ini yang namanya mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan struktural. Jadi artinya bagaimana antara kebutuhan dia konsumsi dan pendapatan dia bisa balance naik. Tapi kan kita nggak bisa berharap demikian dengan keadaan dunia yang seperti sekarang gitu. Artinya apa? Kalau kita lihat ya, misalnya sekarang dari sisi nilai tukar inflasi, di mana-mana inflasi. Kita sebetulnya Indonesia ini yang tadinya di tahun 2012, 2013, 2014 masuk fragile five countries, yaitu negara yang pelemahan nilai tukarnya tertajam di dunia, bahkan sampai dikatakan oleh Chair the Fed Yellen yang sekarang Menteri Keuangan Amerika Serikat di 2014 perlu ada jeda dulu terhadap kebijakan normalisasi the Fed karena ada 5 negara yang kena parahnya currency. Nah, setelah itu kan kemudian dolar kembali melemahkan dirinya lagi gitu ya. Tapi di 2016 kita boleh dibilang Bank Indonesia menahan rupiah kita tidak kuat terlalu dalam. Jadi artinya Bank Indonesia tahan di angka 14,8 dan sebagainya. Apa dampak yang kita lihat saat ini? Dampak yang kita lihat saat ini adalah volatilitas kita tidak terlalu tinggi, itu artinya inflasi kita juga tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kemudian juga yang jadi masalah kalau dengan menahan nilai tukar ini, nilai tukar kita ini relatif di tengah dolar yang ngamuk, relatif sebetulnya pelemahannya tidak termasuk yang melemah banget. Nah, ini tentu karena akibat menahan nilai tukar tadi. Nah, artinya apa? Ini kita kehabisan stamina, Mbak Brigita. Persoalannya apa? Persoalannya adalah resesi. Jadi artinya mitra dagang kita di Cina mengalami perlambatan ekonomi yang luar biasa. Jadi kalau di Cina itu kita ngelihat di mana sih sebetulnya ekonomi Cina melambat kalau rasio antara harga tembaga dengan harga emas itu turun. Artinya apa? Orang tidak punya kepercayaan untuk melakukan running industrinya. Nah, kalau Cina melemah industrinya, kita akan melemah. Nah, miskin kotanya akan kena. Nah, ini belum kena karena kita belum terlalu terasa karena kelompok menengah kotanya masih merasakan yang namanya pasar modalnya nggak jatuh. Kenapa pasar modalnya nggak jatuh? Ya oke lah, fluktuasi dan sebagainya, volatilitas. Karena nilai tukarnya sudah berada di angka yang udah mahal dari kemarin. Nah, ini masih ketolong. Tapi kalau besok masuk ke persoalan-persoalan akibat perlambatan ekonomi Cina, kemudian akibat akibat agresifnya Eropa, Inggris, dan Amerika dalam kebijakan moneter, kita akan mengalami masalah. Saya ingin mengajak begini, Mbak Brigita. Satu sisi kita menaikkan kemiskinan ekstrim, mau pakai Bank Dunia atau apa, it's cuman soal angka gitu. Jadi kalau kata orang umur cuma soal angka, itu juga soal kemiskinan. Kemiskinan cuma soal angka. Paling ini persoalannya bukan presidensi, tapi persoalannya kecapres-capresan kan. Jadi artinya bahwa kalau dinaikin siapa yang kena, kalau angkanya naik siapa yang untung. Kita selalu membawa itu ke ranah politik. Tapi yang jauh lebih substansi dari situ, kita punya ancaman serius terhadap terputusnya rantai kemiskinan struktural. Artinya apa? Bahwa kelompok miskin kotanya terancam serius akan kena namanya penghematan belanja dari kelompok menengah di atasnya. Apalagi kalau nanti ditandai oleh tahun depan kepanikan dan koreksi-koreksi yang lebih dalam dari nilai tukar dan sebagainya. Itu yang harus diantisipasi. Jadi menurut saya pesan yang harus kita tangkap bukan soal kita di garis mana nariknya gitu.
tapi pemerintah menurut saya ini udah early warning. Artinya sinyal ya bahwa kalau kita lihat dari nilai tukar petani saja, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga sudah lebih besar kenaikannya dibandingkan kenaikan harga gabah. Jadi apalagi yang miskin kota ya, yang miskin kota akan lebih terancam lagi. Bagaimana kemudian DPR memberikan masukan sebagai mitra dan respon dari pemerintah termasuk juga BPS mendorong support datanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi sebenarnya bukan tentang standarnya, tapi ini merupakan early warning. Lalu apa kemudian antisipasinya? Silakan kalau dari Komisi 11 sebagai mitra pemerintah. Iya, kita harus menyadari bahwa masalah kemiskinan adalah masalah kita bersama. Ya, artinya kita semua harus andil berkontributif ya untuk bisa bagaimana mengatasi atau mengurangi paling tidak ya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Dan memang tadi kalau memang bukan soal angka, kemiskinan itu tidak boleh hanya diartikan sekedar angka. Misalnya kita sekarang 1 digit gitu ya, itu bukan kebanggaan gitu. Lihat di lapangannya gitu. Jadi ada orang yang tidak masuk ke dalam angka itu. Yang tergolong miskin tidak masuk dalam angka itu. Dan terutama kemiskinan struktural tadi yang disampaikan oleh Mas Yanuar, saya sepakat sekali. Kemiskinan struktural itu perlu dibenahi ya. DTKS tadi Pak Yoga sudah menyinggung ya, ini juga harus diperbaiki. Kemudian juga tadi disinggung juga tentang bukan hanya yang miskin ekstrim, tapi juga ada golongan yang miskin dan rentan miskin. Nah rentan miskin ini yang kemarin sangat terdampak di pandemi, tadi kan Mas Yanuar juga bilang bahwa terdampak juga, jadi orang yang di bawah itu akan dampak dari yang di atas, karena yang di atas itu menahan belanja gitu, menahan belanja sehingga tidak mengeluarkan konsumsinya. Dan orang rentan miskin ini kemarin terdampak pandemi, ada yang di PHK, kemudian ada yang betul-betul tidak punya pekerjaan. Sebagian dari mereka beralih ke non formal gitu, itu yang menjadi tidak tercatat gitu. Jadi mereka tidak bekerja formal, tapi beralih ke non formal, jadi jualan apa. Ini kan juga patut kita perhatikan. Nah karena itu ini menjadi satu amanat ya untuk pemerintah, terutama bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena kan amanat undang-undang, pemerintah itu punya tugas, punya amanat untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah diberikan APBN. APBN itu adalah instrumen kesejahteraan rakyat, di mana harus dikelola dengan baik, dengan tepat, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi dan untuk itu sumber daya semuanya sudah diberikan untuk negara sesuai dengan undang-undang pasal 33. Jadi artinya bagaimana pemerintah bisa memilah mana yang prioritas, mana yang tidak, anggaran-anggaran yang ada untuk masyarakat ini paling tidak kebutuhan dasarnya tadi ya, basic need-nya itu terpenuhi. Sehingga cita-cita dari Pak Presiden Jokowi untuk menolkan bahkan ya kemiskinan ekstrim di 2024 itu bisa tercapai. Dan ini nggak bisa kalau kita tidak punya skala prioritas di dalam belanja. Ya kayak apa, uang pendapatan segini, pengeluarannya lebih besar. Nah pengeluaran harus selektif gitu. Kecuali kalau pendapatan kita memang besar, mau beli apa aja bisa. Nah sekarang ketika pendapatan itu terbatas, tentu harus dipilah-pilah gitu. Mana yang dan masyarakat tentu yang lebih utama. Dan tadi ketika memang saya sangat apresiasi ada bantalan sosial. Ada program-program dengan pemerintah saya apresiasi, tetapi ingat bahwa inflasi yang terjadi di masyarakat itu tinggi gitu, sehingga naiknya harga barang itu tidak diikuti dengan naiknya pendapatan masyarakat gitu, sehingga masyarakat tetap sulit begitu ya, tetap sulit. Bantalan itu bersifat sementara dan ini juga kita himbau. Memang ini tugas kita semua ya, bagaimana membantu masyarakat semua deh, kan kita dengar sebagai bangsa yang saling membantu, tetangga membantu gitu, ini penting juga untuk kita. Ya. Tentunya untuk mengupayakan agar tepat sasaran, butuh data yang pas juga supaya kemiskinan strukturalnya tadi bisa teratasi. Bagaimana BPS mengupayakannya? Silakan Pak Ateng. Ya, terima kasih Mbak Prita. Kami melakukan, selain melakukan survei sosial ekonomi nasional yang mengukur tadi kemiskinan dengan konsep basic need, juga kami tadi mengukur kemiskinan ekstrim dengan konsep Bank Dunia. Nah selain itu, kami pada bulan Desember 2021 juga melakukan survei efektivitas bantuan sosial.
Demikian juga pada Susenas Maret kami panel melakukannya. Jadi karena kami dalam mengukur kemiskinan basic need atau pengeluaran masyarakat yang digunakan untuk makanan-makanan, ketika masyarakat mendapatkan bantuan tersebut tidak digunakan untuk pengeluaran makan-makanan, maka ini pengaruhnya akan dampaknya akan relatif kecil. Kecuali kalau dia itu masyarakat untuk pengeluaran makanan dan non makanan. Itu yang ini. Kemudian juga tadi saya sebutkan bahwa dalam melakukan pengukuran kemiskinan kami mempergunakan basic need itu hasilnya 505469, sedangkan konsep tadi Bank Dunia dengan batas 2,15 US dollar P3 itu nilainya 348.141. Jadi kemiskinan kita itu di atas Bank Dunia secara batas garis kemiskinannya. Jadi kami memantau terus, demikian juga di dalam survei sosial ekonomi nasional juga, yang penduduk miskin itu bagaimana profilnya. Misalnya dia kondisi rumahnya, profil kondisi air bersihnya lain sebagainya. Itu ada kamikan. Ini dalam rangka kami mensuplai kebutuhan data untuk pemerintah dan juga masyarakat. Itu Mbak Prita. Lalu bagaimana kemudian programnya, kita tanya ini ke Pak Yoga. Silakan Pak Yoga, karena ini upaya penanggulangan supaya nantinya tidak kemudian terjerumus semakin dalam, tentu kita tidak berharap ya. Silakan Pak Yoga. Saya mengeko Bu Anis tadi, pemerintah sebenarnya sudah sangat responsif ya dalam konteks kemiskinan, kemudian bagaimana kemiskinan ekstrim kita coba entaskan. Kalau lihat dari sisi anggaran, tadi anggaran semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan sebagainya, ada 450 triliun paling nggak setahun itu kita sudah coba petanin, dan itu untuk kemiskinan, walaupun tidak kemiskinan ekstrim dalam hal ini. Tapi di situ menunjukkan bahwa angka itu sebenarnya sudah cukup sebetulnya. Tinggal bagaimana distribusinya, bagaimana pensasarannya itu tepat. Kalau enggak ya seperti tadi, yang dapat bantuan segala macam ternyata tidak menyelesaikan dalam hal ini. Jadi pemerintah sebenarnya sudah mencoba untuk bagaimana reprogramming, refocusing dan sebagainya, termasuk realokasi anggaran supaya bisa mengarah kepada konteks kemiskinan ekstrim. Dan yang terakhir sebetulnya ini juga tidak cukup. Seperti sekarang ada kompensasi BBM. Ya, ada tambahan ya untuk bantalan ya, BLT tambahan, kemudian ada bantuan subsidi upah dan sebagainya. Itu kita benar-benar sifatnya memang responsif, tapi bagaimanapun itu menjawab sebetulnya supaya tadi yang kira-kira selama ini mendapatkan dampak dari BBM, kemarin dari pandemi segala macam itu tidak tambah anjlok dalam hal ini. Jadi ini semacam social safety net yang kita coba lakukan, termasuk upaya pemberdayaan ke depannya. Jadi itu yang kita coba dorong ke depan dalam hal ini. Mas Yanuar, terakhir dari Anda singkat saja sebelum saya ke Mas Iing. Kalau kita lihat sebetulnya ke depan ini, gini ya Mbak Brigita ya, kalau kita lihat aja, di bank itu sekarang BI mengeluarkan kebijakan bahwa yang tadinya untuk menukar falas itu 25 setara dengan 25.000 US dollar, sekarang udah dinaikkan ke 100.000 US dollar. Artinya apa? Bank sentral kita sudah menganggap ke depan kurvanya itu kita akan menghadapi inflasi diakibatkan oleh pelemahan nilai tukar. Yang dia mau lakukan sekarang adalah orang yang punya uang memasukkan US dollar sekarang itu akan jadi modal BI mengatasi inflasi. Nah begini maksud saya, bahwa ini kan semua instrumen moneter nih stamina-nya udah mulai habis. Jadi artinya sinkronisasi belanja fiskal dan juga dengan instrumen moneter ini harus dalam tataran yang konkret menyelesaikan masalah-masalah yang penting dan genting gitu. Jadi maksudnya belanjanya itu juga harus mulai disisir oleh DPR dan pemerintah. Kita harus lebih down to earth lah. Kita mencegah bagaimana menaikkan self sufficiency kita, mengatasi supply chain yang melemah dari Amerika dan Cina dari itu sih kalau menurut saya. Pak Iing, terakhir singkat saja dari Anda. Ya gimana ya, harapan saya sih sebagai warga miskin, teman-teman saya, saudara-saudara saya bisa berharap dapat bantuan gitu.
Itu aja sih. Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Dr. Suprayo Gadi dari Sekretariat Wakil Presiden, kemudian Ibu Anis Biarwati, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, kemudian Pak Ateng Haryono, Deputi Statistik dari BPS, Mas Yanuaris Ekonom, dan juga Pak Iing dari Pekerja Informal. Mudah-mudahan saja datanya semakin baik dan penerimanya ini Mbak Res juga bisa mendapatkan yang terbaik agar kemiskinan tentunya bisa teratasi sesuai dengan harapan dari pemerintahan Pak Jokowi dan menjadi legasi baik dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam.